Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah untuk sahabat semua. Kali ini LK21 Revive akan membawakan alur cerita film yang berjudul Trisur Puram. Nggak perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang mafia yang bernama Edak yang akan melakukan sebuah transaksi emas ilegal dengan saingannya. Namun Edak yang tak ingin memiliki saingan, ia pun malah membunuh saingan tersebut. Dan saat itulah Edak menjadi penguasa dan mafia paling ditakuti di daerahnya. Namun tak sampai di situ, pembunuhan yang dilakukan Edak justru tercium oleh polisi. Dan ia mendatangi seorang pengacara kondang yang hebat bersama Laksmi. Ia berniat untuk meminta bantuan Laksmi agar membantunya dan membelanya karena kasus pembunuhan yang ia lakukan. Akan tetapi Edak yang belum selesai bicara, Laksmi langsung menolaknya. Karena memang Laksmi ini merupakan pengacara yang baik dan hanya membela yang tak bersalah. Hal itu tentu saja membuat Edak sangat emosi. Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan seorang bocil yang bernama Giri, yang kini hanya tinggal berdua bersama ibunya. Ibu Giri bekerja sebagai asisten rumah tangganya Laksmi. Keesokan harinya, Ibu Giri dan Laksmi pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan dapur. Namun tanpa diduga, ternyata Edak dan anak buahnya pun berada di sana. Mereka bersiap untuk membunuh Laksmi. Giri yang melihat kejadian itu, ia pun segera berlari menyelamatkan Laksmi. Sayangnya nyawa Ibu Giri tidak dapat diselamatkan. Ibunya yang terkena bacokan dari Edak, hal itu tentu saja membuat Giri sangat sedih dan marah. Beberapa hari kemudian, tetangga Laksmi yang bernama Balan datang ke rumah Laksmi dan memberitahu Laksmi bahwa Edak telah bebas karena Edak menyogok para polisi. Mendengar hal itu membuat Giri sangatlah marah. Keesokan harinya, dengan gagah berani Giri pergi ke pasar untuk mencari Edak. Saat ia berhasil menemukan Edak, ia pun langsung menghajar Edak. Namun karena tubuhnya yang sangat bocil, Edak bukanlah tandingan untuk Giri. Giri hanya bisa menggoreskan golok di tangan Edak. Hal itu kemudian membuat Edak sangat kesal. Lalu Edak pun menyuruh Giri untuk pergi dari hadapannya jika ia ingin tetap hidup. Keesokan harinya, Giri mendatangi rumah Edak sambil menghitung mundur. Edak yang melihat hal itu merasa heran melihat perilaku Giri. Dan ternyata golok yang Giri gunakan untuk melukai Edak sebelumnya telah dioleskan air liur anjing liar. Dan hal itu akan membuat Edak terkena penyakit rabies yang mematikan. Dan membuat Edak mati karena terinfeksi. Karena hal itu membuat Giri harus dipenjara. Akan tetapi Laksmi berhasil membebaskan Giri dan membuat Giri terbebas dari pidana yang menjeratnya. Lalu scene berpindah ke sebuah warung pinggir jalan milik seorang pria bernama Murugan. Terlihat anak Murugan yang sedang membantu ayahnya berjualan. Namun saat ia akan membereskan warungnya, tiba-tiba ada mobil mewah yang menabrak warung Murugan dan mengakibatkan anak Murugan tewas di tempat. Sedangkan si pemilik mobil tanpa merasa bersalah, ia hanya berhenti dan langsung pergi dari tempat tersebut. Murugan sempat melihat wajah si pemilik mobil, akan tetapi sekarang ia tidak bisa melakukan apa-apa. Saat ini ia hanya bisa bersedih atas kematian anaknya. Beberapa tahun berlalu, terlihat seorang pria bernama George bersama istri sedang pergi ke sebuah rumah makan. George merupakan seorang pemimpin sekaligus bos proyek properti besar yang ada di daerah tersebut. Namun saat di dalam ia tak sengaja menumpahkan minuman ke seorang pria yang ada di belakangnya. Tentu saja membuat orang tersebut sangat marah. George mencoba meminta maaf secara baik-baik karena ia tidak sengaja. Namun tiba-tiba pria itu malah menusuk si George dan membuat George tewas seketika. Tak lama, para polisi pun datang ke TKP untuk menyelidiki kasus ini. Setelah merasa cukup bukti, para polisi pun mendiskusikan hal tersebut dengan seorang kepala polisi yang bernama Ika. Ika berkata bahwa Giri pasti akan datang dan menghabisi orang yang telah membunuh George. Namun seorang polisi bernama Anan tidak setuju dengan ucapan Ika. Ia meminta para polisi untuk menangkap Giri dan biarkan saja polisi yang menyelesaikan masalah ini. Karena jika Giri ikut campur, maka masalah akan semakin besar. Setelah selesai di kantor, Ika pun kopdar bersama Laksmi di warung milik Murugan. Lalu mereka membicarakan sebuah proyek besar yang ada di daerah mereka. Ia mendapatkan kabar jika ada seorang gangster yang bernama Rangan yang sekarang berada di luar negeri.
Karena Rangan berada di luar negeri, ia pun memerintahkan adiknya bernama Sundip untuk menggantikannya. Sementara itu, orang yang telah membunuh George hendak pergi melarikan diri. Namun saat di perjalanan, mereka berhenti di tengah jalan karena ada seekor gajah yang menghalangi jalan. Saat mereka akan putar balik, tiba-tiba mereka dikepung oleh Giri beserta anak buahnya. Dan saat itu juga Giri pun langsung menghajar orang tersebut. Keesokan harinya, para polisi mendatangi tempat proyek yang dijalankan oleh George. Polisi memerintahkan untuk menutup proyek ini sementara waktu. Dikarenakan setelah kematian George, proyek ini menjadi tidak jelas. Di kantor polisi terlihat Sundip sedang memprotes keputusan polisi karena dirinya tidak setuju jika polisi menutup proyek tersebut. Saat Sundip akan pergi dari kantor polisi, ia berpapasan dengan Giri yang saat itu datang ke kantor polisi untuk memberikan pendapatnya. Jika Giri sangat setuju dengan keputusan polisi, namun Anan yang sedari awal tidak menyukai Giri, ia malah membentak Giri. Akan tetapi Giri tidak memperdulikan perlakuan Anan. Ia berkata bahwa jika tidak pernah mencari ribut dengan siapapun, ia hanya melindungi orang yang baik dan orang yang ia sayangi. Setelah di kantor polisi, Giri pun pulang ke rumah. Giri memiliki seorang anak yang cantik dan seorang istri yang bernama Fanny. Giri memiliki sebuah usaha air mineral miliknya sendiri. Ia merupakan seorang yang sangat disegani karena kebaikannya. Bahkan ia mampu menciptakan lapangan kerja untuk orang-orang yang nganggur di daerahnya. Saat mereka sedang istirahat, tiba-tiba ada dua orang pemuda yang mendatangi tempat Giri. Saat itu seorang pria bernama Sibala menghampiri pria tersebut dan menanyakan keperluan mereka. Pria tersebut berkata bahwa jika ia ingin merental mobil Giri, mereka mengaku bahwa ayah mereka adalah teman Balam. Akan tetapi ayah mereka telah meninggal. Balam pun menceritakan hal itu kepada Giri. Giri yang sudah menganggap Balam seperti ayahnya, ia pun bersedia merentalkan mobil miliknya. Ternyata pria itu menggunakan mobil Giri untuk merampok emas yang akan dipindahkan. Mereka menipu Giri dan memanfaatkan Giri dan ingin menghancurkan Giri. Polisi yang mendengar berita perompakan ia pun datang ke TKP untuk menyelidikinya. Lalu mereka meminta anak buahnya untuk menangkap Balam karena ada indikasi Balam terlibat dalam perampokan ini. Giri yang mendengar kabar tersebut, ia pun segera menyembunyikan Balam agar Balam terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Ia meminta Balam untuk bersembunyi sementara waktu sampai situasinya aman dan Ali dan Prey akan menjaga Balam. Saat sedang bersembunyi, seorang pria bernama Ali mendapat sebuah telepon dari temannya. Ia memberitahu bahwa orang yang telah menjebak Balam sekarang ada di sebuah gedung proyek. Balam yang mendengar hal itu pergi menuju gedung tersebut dan tak menghiraukan perintah Giri. Sesampainya di sana, ia meminta Ali dan Ferry untuk menunggunya di bawah. Sementara Balam dengan penuh amarah, ia pun mendatangi penipu yang telah menjebaknya. Di sana terlihat orang-orang itu sedang melakukan pesta miras. Balam terus mengocahi mereka, akan tetapi mereka tidak memperdulikannya. Tak lama setelah itu, Sundip pun datang di tempat itu dan ternyata semua itu adalah ulah Sundip. Ia membuat skenario palsu untuk menghancurkan Giri. Tanpa basa-basi, Sundip pun langsung menghabisi Balam. Ferry dan Ali melihat hal itu mereka sangat sedih. Saat itu juga mereka dikejar oleh anak buah Sundip karena mereka takut kelakuannya terbongkar. Mereka pun mengejar Ali dan Repi. Ali kemudian menelepon Giri untuk meminta bantuan. Mendengar hal itu, Giri pun dengan cepat datang ke TKP dan menghabisi semua anak buah Sundip. Setelah mengalahkan anak buah Sundip, pun pergi ke TKP dan melihat jenazah Balam. Giri dibuat tak berdaya melihat Balam yang sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri harus tewas mengenaskan. Giri pun sangat marah dan ia berjanji akan menghabisi orang yang telah membunuh Balam. Sementara itu di kantor polisi, mereka memiliki siasat bahwa Giri pasti akan menghabisi orang yang telah membunuh Balam. Sehingga polisi pun memiliki siasat untuk mengulur waktu Giri agar Giri tidak bisa kemana-mana. Hal itu mereka lakukan agar tidak ada lagi nyawa yang melayang. Keesokan harinya, para polisi pun datang ke pabrik milik Giri. Mereka memberikan Giri beberapa pertanyaan mencoba untuk mengulur waktu Giri agar Giri tidak bisa kemana-mana dan menggagalkan rencana Giri untuk balas dendam. Dan setelah berjam-jam mereka berbicara, polisi pun merasa semuanya telah selesai dan mereka pun pergi dari pabrik Giri. Lalu Giri mendapatkan telepon dari anak buahnya. Saat ini mereka menemukan keberadaan Sundip. Tanpa pikir panjang, Giri pun memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi Sundip.
Sunip yang tahu jika dirinya sekarang menjadi buronan anak buah Giri, ia pergi menggunakan bajai untuk mengelabui para anak buah Giri. Namun mereka semua tidak bodoh, anak buah Giri pun berhasil menemukan keberadaan Sunip dan langsung menghabisinya. Rangan yang mendapatkan kabar bahwa adiknya dihajar hingga koma, ia pun memutuskan untuk kembali ke India. Sang dokter berkata bahwa karena luka yang Sunip alami sangatlah parah dan mungkin mustahil ia bisa tetap hidup. Mendengar hal itu membuat Rangan sangatlah marah. Beberapa hari kemudian, di persidangan terlihat Laksmi sebagai pengacara Giri dan pengacara Rangan sedang adu argumen. Pengacara Rangan berkata bahwa ini adalah pembunuhan berencana, sedangkan Laksmi mengatakan bahwa ini adalah hanya sebuah kecelakaan. Lalu hakim meminta keterangan dari saksi mata saat kejadian. Pria tersebut berkata bahwa itu hanya sebuah kecelakaan. Hal itu dilakukan oleh Giri karena ternyata adalah orang yang sangat baik dan Giri sangat berjasa di hidupnya, sehingga ia pun ingin Giri terbebas dari hukuman. Karena setelah keterangan itu dan tidak adanya bukti yang cukup, hakim pun memutuskan bahwa Giri tidak bersalah dan Giri dibebaskan. Saat di perjalanan pulang, Giri mencoba menelpon istrinya di rumah. Akan tetapi Giri tidak bisa menghubungi nomor Feni. Hal itu membuatnya sangat khawatir. Lalu Ika pun menelpon Giri dan memberitahunya bahwa Feni telah diculik. Saat di kantor polisi, ia melihat sebuah rekaman CCTV dari kepolisian. Dan setelah melihat hal itu, ia pun langsung mencari keberadaan orang yang telah berani menculik istrinya. Tak butuh waktu lama, mereka pun berhasil menangkap penculik itu. Dengan penuh amarah, Giri pun menginterogasi penculik tersebut. Si penculik berkata bahwa ia diperintahkan oleh seorang gangster bernama Somi. Kemudian Giri pun mendatangi markas Somi dan menghajarnya habis-habisan. Giri menanyakan di mana mereka menyembunyikan Feni, istrinya. Namun tiba-tiba telepon Somi berbunyi dan ternyata itu adalah Rangan. Dalang dibalik penculikan ini adalah Rangan. Giri pun menjawab telepon tersebut. Ia berkata bahwa untuk melepaskan istrinya, jika tidak ia akan menghabisi Somi. Akhirnya mereka pun sepakat dan mereka pun akan bertemu di sebuah pasar. Lalu Giri pun pergi ke pasar dan saat itu juga tiba-tiba ada mobil yang berhenti di pasar. Ternyata itu adalah anak buah Rangan yang bernama Teja. Dan terlihat di sana juga ada Feni yang dibalut oleh kain sari. Saat Feni melangkahkan kaki keluar, Teja pun langsung menarik kain yang dikenakan oleh Feni. Seketika dengan sigap Giri pun membuka sarungnya dan segera menutup tubuh Feni. Setelah kejadian itu, Feni menjadi pendiam dan membuat Feni merasa frustasi. Lalu Giri pun datang dan duduk di sebelah Feni. Feni kemudian berkata bahwa ia tidak terima dengan ini semua, bunuh mereka semua. Mendengar perkataan istrinya, Giri hanya terdiam. Tak lama setelah itu, Rangan menelpon Giri. Ia berkata bahwa karena Giri telah membuat adiknya koma, ia akan membakar pabriknya. Dan benar saja, saat itu juga Giri pergi ke pabriknya dan melihat pabriknya yang sudah terbakar hebat. Keesokan harinya, Giri mencari informasi tentang Teja. Akhirnya ia pun berhasil menemukan informasi tentang Teja. Giri pergi ke klub malam untuk mencari keberadaan Teja. Terlihat Teja masuk ke toilet dan saat itu juga Giri mengikuti Teja ke toilet. Giri tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung menghajar Teja. Lalu Teja pun dibawa ke sebuah tempat untuk diinterogasi. Teja yang semulanya tidak memberikan informasi apapun kepada Giri, akhirnya mau berbicara karena ia tidak tahan dengan pukulan yang Giri hantamkan kepadanya. Saat itu juga telepon Teja berdering. Ternyata itu adalah Rangan yang sedang menunggu kabar dari Teja tentang penyelundupan emas ilegal di dalam sebuah mobil ambulan. Lalu Giri and the gang pun mengikuti mobil tronton yang membawa emas ilegal tersebut. Setelah perjalanan yang cukup menegangkan, akhirnya Giri pun berhasil menguasai mobil ambulan yang membawa emas ilegal. Rangan yang mendengar kabar emasnya dibegal, ia sangat marah dan memerintahkan seluruh anak buahnya untuk melakukan operasi di perbatasan kota. Keesokan harinya, Rangan dibantu polisi untuk melakukan razia untuk menemukan mobil ambulan yang dibawa oleh Giri. Setelah berjam-jam, mereka tak melihat satupun ambulan yang melewati jalan tersebut. Dan saat mereka sedang berdiskusi, terlihat ada sebuah mobil bus lewat. Namun mereka tidak memperdulikannya. Ternyata dengan kecerdikan Giri, ia menyembunyikan emas tersebut di dalam bus. Lalu setelah bus itu sampai ke pabrik Giri, ia langsung mengubur emas itu. Tak lama kemudian, Anan datang dengan sombongnya.
Ia menanyakan di mana Giri menyimpan bus tersebut. Hal itu membuat Giri marah dan meminta Anand untuk jangan mengusik hidupnya. Giri pun memberikan emas itu kepada pemiliknya, juga tak lupa ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu setelah itu Giri membawa Teja ke sebuah pinggir desa. Di sana ia menggoreskan golok ke tangan Teja, lalu ia melepaskan Teja. Hal itu membuat Teja bingung kenapa Giri melepaskannya. Keesokan harinya Rangan menjenguk Teja di rumah sakit. Dokter memberitahunya bahwa Teja terkena infeksi rabies. Ternyata golok yang saat itu Giri goreskan ke tangan Teja sebelumnya telah ia beri air liur anjing liar. Dan hal itu yang membuat Teja terkena rabies. Dan tak lama lagi Teja akan mati. Di sisi lain, anak buah Giri yang bernama Ganesh bersama pacarnya datang menemui Giri. Ia berkata bahwa ia akan kawin lari karena orang tuanya tak juga memberikan restu kepada mereka berdua. Ganesh berkata bahwa ia sangat mencintai kekasihnya. Ganesh dan kekasihnya akan pergi ke luar kota. Giri yang kasihan kepada Ganesh dan sudah ia anggap sebagai saudara sendiri, ia kemudian memberikan kunci mobil kepada Ganesh secara cuma-cuma agar mereka bisa pergi. Dan di saat bersamaan, sekelompok gangster yang mencari keberadaan Ganesh karena telah membawa kabur pacarnya, ia pun datang menemui Giri dan langsung menghajar Giri. Namun Giri bukanlah tandingan mereka. Pada akhirnya Giri pun berhasil mengalahkan mereka semua. Dan saat itu juga Rangan datang untuk menghajar Giri. Namun saat Giri akan menghajar Rangan, tiba-tiba ia ditusuk oleh seseorang. Dan ternyata itu adalah Ganesha. Hal itu ia lakukan karena Ganesh kesal kepada Giri. Karena Giri tidak memberikan emas dan malah memberikan emas itu kepada orang miskin. Dan ternyata Ranganlah dalang dari semua ini. Ia meminta Ganesh untuk membunuh Giri dan ia akan membayar dengan harga yang sangat tinggi. Jika Ganesh berhasil membunuh Giri, selama ini Ganesh telah berkhianat kepada Giri. Karena luka yang cukup dalam, membuat Giri pun tumbang, lalu mereka pun pergi meninggalkan Giri yang sekarat. Ganesh dan pacarnya pun pergi ke sebuah penginapan untuk beristirahat sejenak. Namun tiba-tiba saat mereka sedang beristirahat, terdengar ada seorang yang mengetuk pintunya. Dan ternyata itu adalah Feni dan anak buah Giri. Hal itu tentu saja membuat Ganesh sangat terkejut dan ternyata kekasihnya lah yang telah memanggil Feni kemari. Hal itu ia lakukan karena ia kecewa dengan Ganesh. Memang pada awalnya ia sangat mencintai Ganesh. Akan tetapi saat itu ia tak sengaja melihat Ganesh membunuh Giri dengan sangat brutal. Dan hal itulah membuat dirinya kecewa kepada Ganesh. Lalu anak buah Giri pun langsung menusuk Ganesh hingga tewas mengenaskan. Keesokan harinya Rangan dipaksa rekan bisnisnya untuk ganti rugi semua emas-emas ilegal yang hilang dicuri. Saat itu juga Rangan mendapatkan kabar dari asistennya bahwa Giri masih hidup. Dan dia ingin bertemu dengan Rangan untuk mengembalikan semua emas yang telah ia curi pada saat itu. Rangan yang tidak ada pilihan lain ia pun menyetujuinya. Karena ia sangat butuh emas itu. Dan lagi melihat kondisi Giri yang saat ini yang masih sangat terluka. Membuat dirinya semakin yakin bahwa ia bisa membawa emasnya kembali. Lalu Rangan pun pergi ke tempat yang dikatakan Giri. Tak lama setelah itu Giri pun datang menemuinya. Melihat kondisi Giri sangat memprihatinkan, ia berjalan menggunakan tongkat mendekati Rangan. Giri berkata bahwa ia ingin mengakhiri ini semua. Dan ia ingin hidup damai. Rangan tidak curiga sedikit pun kepada Giri. Kemudian Giri pun memesan kepada Murugan. Dengan cepat Murugan segera membawakan mereka minuman tersebut. Namun tiba-tiba Murugan menyiramkan air tersebut kepada Rangan. Dengan penuh dendam ia langsung menusuk Rangan. Lalu dengan penuh amarah Giri bertanya kepada Rangan. Apakah ia ingat dengan Murugan yang saat itu anaknya ia tabrak hingga tewas mengenaskan? Dan ternyata yang saat itu menabrak Murugan adalah Rangan. Pada akhirnya Rangan pun tewas dan film pun selesai. Banyak pelajaran hidup yang kita dapatkan dari film ini ya teman-teman. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.